Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, kembali lagi di channel Saudara Official. Nah, teman-teman, seperti di video kita sebelumnya, kita sudah menggambarkan ya bahwa video kali ini di playlist Flutter Developer, kita akan belajar membuat aplikasi dari awal ya, teman-teman, dengan teknologi Flutter. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di link di atas. Nah, teman-teman semua, karena kita akan membuat sebuah aplikasi atau mengembangkan aplikasi, maka kita bisa dikategorikan sebagai seorang developer atau seorang programmer. Cuman banyak hal dan step yang harus kita lewati untuk bisa menjadi real developer. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan aplikasi baik itu di Android maupun di iOS dengan teknologi Flutter. Oke, teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang Flutter developer itu kita ada beberapa hal yang harus kita lewati ya, harus kita pelajari teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki background IT ataupun yang sudah memiliki background IT, nah ini insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman semua karena kita akan membahas mulai dari tahap basic dan intermediate dan tahap selanjutnya. Nah, untuk menjadi seorang Flutter developer atau pengembang aplikasi menggunakan Flutter, maka kita harus tahu dulu nih, kira-kira berapa ya di Indonesia itu gaji atau salary ya yang ada. Maka kita bisa cek teman-teman di situsnya. Kita search aja ya di Google ya. Nah, kita coba aja ketik di kolom search Google ya, gaji Flutter developer. Di sini salah satu website yang pertama itu kita lihat kisaran gaji Flutter developer di Indonesia. Nah, ini terlepas dari teman-teman yang belajar di konten ini untuk Flutter, apakah untuk membuat aplikasi atau teman-teman jadikan ini sebagai opportunity terbaru ya bagi teman-teman. Nah, di playlist kali ini semoga aja teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat, bisa untuk menjadi developer sendiri ya, untuk mengembangkan aplikasi, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, ataupun teman-teman bisa menjadikan ini peluang untuk melamar di pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang mana berdasarkan situs ini kita bisa lihat bahwa gaji rata-rata ya mobile developer di Indonesia itu sekitar 6.300.000 sampai dengan 17.500.000. Nah, ini per bulan ya di Indonesia ya. Nah, perkiraan gaji ini didasarkan pada 81 gaji yang dikirimkan secara anonim kepada Indeed oleh karyawan Flutter developer. Pengguna dan dikumpulkan dari lowongan pada selama 3 bulan terakhir. Oke, nah ini lumayan besar ya teman-teman ya. Lumayan besar ini untuk sebagai gaji ya kita sebagai seorang Flutter developer. Atau teman-teman bisa juga lihat di id.indeed.com. Nah, ini kita coba ya. Kita ketik aja Flutter developer. Oke, cari lowongan. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa lihat di sini ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan nih sekitar 6 juta ya, ada 6 juta, ada 6 sampai 8 per bulan, ada yang 8 juta, ada yang 10 sampai 15. Ya, sangat menarik ya teman-teman. Ini membuka kesempatan dan peluang kita nih karena dengan belajar bisa melalui dari YouTube atau dari platform yang lainnya atau course online atau training online ya, kita bisa mempersiapkan diri untuk mencoba peluang-peluang yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi teman-teman yang memiliki background IT atau baru belajar nih tentang coding ya itu nggak masalah ya teman-teman ya karena banyak sekali peluang terbuka lebar untuk teman-teman semua dan tidak dibatasi oleh usia. Nah, jadi mulai dari yang muda ataupun yang tua itu nggak masalah teman-teman. Yang penting ada niat, di situ ada jalan ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita lanjut. Nah, jadi untuk menjadi Flutter developer itu tidaklah sulit ya teman-teman. Yang penting ada kemauan dan ada usaha untuk terus belajar dan meningkatkan skill. Karena kita tahu bahwa teknologi itu selalu berkembang, jadi kita tidak ada kata untuk cukup. Tidak ada kata merasa puas untuk belajar sebuah teknologi. Jadi apapun teknologinya, maka itu selalu ada peningkatan, ada update-nya, ada pembaruannya ya. Jadi kita harus selalu tetap mengikuti perkembangannya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Semoga aja cuplikan tadi itu bisa menarik teman-teman untuk belajar Flutter atau teknologi yang ada. Oke. Nah, sebelum kita membuat aplikasi, kita harus paham dulu nih, kita membuat aplikasinya itu dengan teknologi apa. Nah, seperti yang diinformasikan kita pada video kali ini atau pada playlist kali ini, kita akan mencoba membuat dengan teknologi Flutter. Nah, apa sih Flutter itu? Nah, Flutter itu adalah sebuah cross-platform SDK buatan Google. Nah, kita tahu bahwa Google perusahaan teknologi terbesar ya yang ada di dunia, itu mengeluarkan SDK yang SDK-nya sangat powerful
untuk bisa dikembangkan di platform mobile. Ya, mobile kita ketahui yang di pasaran banyak terdapat itu ada Android, ada iOS, ada platform yang lain ya, mungkin yang dari mulai terkenal dan sampai yang tidak terkenal juga banyak di pasaran. Kemudian, ya seperti tadi itu kita gunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS. Untuk saat ini masih didominasi oleh 2 platform ini. Kemudian, Flutter pun juga support untuk pengembangan aplikasi web dan desktop ya. Ini dikenakan pada event atau acara Google I/O 2019. Dan bahkan Google ini ya dia cross platform ya. Dia bisa digunakan untuk mobile, bisa digunakan untuk web, bahkan untuk desktop dan embedded system. Jadi desktop teman-teman yang install aplikasi ya di komputernya biasanya .exe atau ekstensi-ekstensi yang lainnya di Windows atau di macOS ataupun di Linux. Kemudian web juga kita bisa bikin web menggunakan Flutter ini. Lalu embedded system itu biasanya yang IoT ya. Itu kita support juga dengan menggunakan Flutter. Jadi Flutter ini sangat booming teman-teman karena banyak sekali platform yang bisa kita gunakan dan kita implementasikan dengan codingan yang sama. Nah, mengapa menggunakan Flutter? Nah, sebelum adanya Flutter ini banyak sekali ya para pesaingnya atau yang sudah ada nih teknologi seperti Xamarin, React Native, PhoneGap, Ionic dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, cuman dengan adanya teknologi Flutter ini itu bisa kita katakan sebagai pesaing utama ya teman-teman, karena ini produknya Google dan kita tahu bahwa Google itu yang merajai pasar teknologi khususnya di mobile. Dan dengan teknologi Google yang pastinya itu lebih mendekati arah native dari sebuah platform, dan kemudian update dari teknologinya pun memang dari sononya gitu. Jadi kalau kita punya perangkat device yang Android dan teknologi pengembangan itu dari Android, maka kita lebih percaya ya yang punya sendiri gitu. Dan untuk iOS pun di Google pun memiliki kerjasama ya, sehingga kita membuat aplikasi iOS ada beberapa library atau beberapa hal yang terdapat di iOS itu bisa kita gunakan di Flutter. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di komunitas pun ya, setahu saya ya yang lagi booming pun si Flutter ini. Jadi itu sangat menarik bagi teman-teman semua yang mungkin pusing ya atau memilih banyaknya bahasa pemrograman yang cross platform yang banyak jenisnya dan teknologi bahasanya, dan mungkin Flutter ini bisa teman-teman jadikan sebagai pilihan yang tepat. Oke, semoga aja nggak ada yang bully saya ya karena saya memilih untuk Flutter video kali ini. Oke. Nah, alasan kita memilih Flutter itu pertama fast development, yang kedua ekspresif dan fleksibel UI, dan yang ketiga itu native performance. Nah, teman-teman di beberapa slide saya ini saya juga mencantumkan link ya di bawahnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melihat lebih detail itu bisa dilihat di link yang saya cantumkan. Nah, fast development. Fast development ini membantu kita untuk mempercepat pengembangan aplikasi, teman-teman. Nah, di mana ya mungkin teman-teman yang memiliki background IT sebelumnya yang pernah coba bikin aplikasi di Android dengan IDE Android Studio, itu biasanya ya kalau misalnya device-nya atau komputernya itu speknya menengah ya, menengah ke bawah ya. Bukannya saya sombong, saya juga menengah bawah nih rata-rata. Eh Biasanya itu memiliki masalah ya. Masalahnya itu mungkin dari IDE-nya itu memakan resource kita ya lumayan besar, baik itu dari sisi RAM-nya ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan Android Studio dan device kita ya spesifikasinya kurang mumpuni, biasanya agak lemot. Jadi kita feel ngodingnya agak kurang berasa karena kita udah emosi duluan ya, emosi duluan karena lama menunggu, lama prosesnya, mungkin ada proses Gradle yang kita lewati kalau mungkin teman-teman yang familiar dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi itu banyak sekali tantangan yang terbesar nih sebagai developer gitu. Nah, dengan adanya Flutter, fitur utamanya itu ada yang namanya hot reload. Jadi dengan adanya hot reload ini membantu perubahan atau update dari codingan kita itu bisa cepat kita lihat bentuk pembaharuannya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Jadi misalnya nih ketika kita melakukan update desain atau codingan, ketika kita ingin melihat tampilan previewnya itu bisa langsung secara cepat dengan fitur hot reload ini. Nah, mungkin kalau di Android sebelumnya itu teman-teman ada istilah instant run ya.
Nah, kalau di Flutter ini istilahnya hot reload, dengan fitur ini mempercepat atau memangkas waktu tunggu teman-teman untuk melihat update dari sisi tampilan atau aplikasi teman-teman semua. Oke, nah untuk detailnya bisa juga dilihat ya di link di bawah, sudah saya cantumkan. Nah, itu salah satu keunggulan di Flutter. Dan di Flutter pun juga sudah menyediakan ya beberapa fungsi-fungsi kelas-kelas library-library yang sudah disediakan, sehingga itu mempercepat kita nggak usah repot-repot bikin dari awal lagi, kita tinggal pakai aja gitu. Itu sangat memudahkan kita sebagai seorang developer ya, seorang pengembang aplikasi. Kemudian ada kelebihannya ya, selanjutnya native performance. Nah, di Flutter ini dia menggunakan engine native ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu dengan kemampuannya karena dia menggunakan kemampuan native dari masing-masing platform. Contohnya Android, maka dia menggunakan native-nya dari Android. Kemudian kalau di sisi iOS dia menggunakan native performance dari si iOS. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi seperti menggunakan aplikasi hybrid yang mungkin dari sisi performance native-nya itu susah untuk dirasakan, susah untuk diakses ya, tapi untuk di Flutter ini kita sangat mudah untuk menikmati performance native tersebut. Dan dia juga menggunakan Dart Native Compiler sehingga bisa mengcompile sesuai dengan berbagai macam platformnya ya, baik itu web ataupun desktop maupun itu mobile. Oke. Kelebihan yang berikutnya, yang ketiga itu ekspresif dan beautiful UI. Nah, Flutter itu indah, cantik, dan menarik ya teman-teman ya. Karena Flutter pada awalnya memang difokuskan dari sisi desain. Jadi kalau teman-teman lihat aplikasi yang menarik ya, yang dari sisi UI, user interface atau tampilannya itu menarik, itu bisa jadi proses pembuatannya menggunakan Flutter. Dan kemudian dari sisi style di Flutter itu dia menerapkan ya ada dua, material design dan Cupertino widget atau Cupertino design. Style. Jadi karena kita menggunakan Flutter di mobile, maka kita bisa mengakses style dari Android dan style dari iOS. Dan itu kita bisa mengaksesnya dengan mudah, teman-teman. Jadi jangan ragu, konsep style dari masing-masing platform bisa kita akses. Dan ada juga dokumentasinya ya. Jadi walaupun kita pakai satu bahasa, tetap dari masalah desain itu kita kembalikan pada masing-masing platform karena masing-masing platform memiliki ciri khas tersendiri ya teman-teman untuk style dari platform mereka. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk belajar menggunakan Flutter ini, kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu banyak sekali. Yang di Android saja mungkin ada yang mengenal Java, ada yang mengenal Kotlin. Nah, untuk di iOS juga ada bahasa C, ada bahasa Swift, dan banyak sekali ya teman-teman untuk di mobile, baik itu yang hybrid maupun yang native banyak sekali. Nah, untuk di Flutter ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman namanya Dart language ya teman-teman. Dan ini sangat powerful untuk membuat aplikasi ya, khususnya masalah-masalah desain. Dan bagi teman-teman semua yang sudah memiliki background programming, khususnya di web programming, itu untuk belajar Dart itu juga nggak begitu sulit karena strukturnya mirip-mirip ya teman-teman ya. Mungkin mirip seperti CSS atau HTML seperti itu. Nanti kita akan lihat di part selanjutnya untuk detailnya ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum memiliki background IT pun jika mengikuti video ini selalu, insya Allah dapat belajar dengan mudah ya memahaminya. Nah, di Dart ini masih konsepnya OOP ya teman ya, atau Object Oriented Programming, atau bahasa Indonesianya pemrograman berbasis objek ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah belajar Java atau Python dan sejenisnya, itu mudah untuk menyesuaikan belajar Flutter ini. Nah, ini ada sampel Dart cheat sheet-nya ya. Ada beberapa sintak-sintak dan sampel ya, contoh-contoh dari codingan Dart. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar Flutter, ada beberapa hal ya yang perlu kita persiapkan terkait masalah environment-nya. Nah, itu kita perlu persiapkan dulu dari awal agar mempermudah proses belajar kita atau pengembangan aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, di sini environment-nya itu bisa teman-teman lihat di sini ya. Kita perlu install dulu beberapa software. Kemudian kita harus lihat dulu nih apakah spesifikasi device yang kita gunakan, baik itu handphone ataupun komputer yang kita gunakan untuk belajar atau ngoding ya istilahnya teman-teman ya, apakah mencukupi sesuai dengan kebutuhan atau tidak.
Nah, teman-teman, di situs ini bisa kita lihat bahwa di sini teman-teman bisa menginstal ya, sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan di komputernya atau di laptopnya. Ada banyak pilihan ya untuk sistem operasinya, ada Windows, ada macOS, Linux, dan Chrome OS. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu tergantung yang teman-teman gunakan. Nah, di saya contohnya saya menggunakan macOS. Jadi silakan dipilih aja, kemudian nanti diikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti kita akan bikin terpisah ya. Mungkin saya akan mendemokan proses instalasi di Windows ataupun di macOS. Dan untuk Linux dan Chrome OS mungkin saya tidak bisa mendemokan karena saya tidak menggunakan OS tersebut. Oke, teman-teman, kita kembali lagi di slide tadi. Nah, selanjutnya untuk penggunaan IDE ini Integrated Development Environment ya teman-teman. Jadi IDE ini adalah sebuah bisa kita kategorikan sebagai tools ya, tools pintar atau tools cerdas ya, yang mana dengan menggunakan IDE kita sangat mudah mengembangkan aplikasi, sudah dimanjakan dengan tools yang ada. Jadi teman-teman yang memiliki background IT mungkin sudah familiar ya dengan istilah IDE ini ya. Ada banyak sekali IDE yang tersedia baik untuk mobile, untuk web, ataupun untuk aplikasi desktop. Nah, untuk IDE yang disediakan itu di Flutter kita bisa menggunakan ada dua, teman-teman. Sejauh ini yang saya ketahui ada dua. Namun IDE officialnya itu dari Google namanya adalah Android Studio. Nah, cuman untuk Android Studio kembali lagi terkait masalah spesifikasi device yang kita gunakan. Karena untuk penggunaan Android Studio lumayan berat, teman-teman. Jadi untuk masalah RAM, pemakaian RAM dan prosesor ya itu kita lumayan ya harus kita pertimbangkan dulu. Tapi bagi teman-teman semua yang mungkin memiliki spesifikasi menengah ke bawah, itu saya sarankan menggunakan Visual Studio Code aja karena jauh lebih ringan ya. Jadi kalau ada yang menggunakan Studio pun juga nggak apa-apa, tapi mungkin masalahnya akan terasa lemot atau agak berat aja, proses waktunya agak lama menunggunya gitu. Itu opsional ya teman-teman, tapi saya sarankan dan di playlist kali ini kita akan lebih banyak menggunakan Visual Studio Code. Namun bagi teman-teman yang akan menginstal Studio pun juga tidak masalah, karena nanti saat publishing atau proses memasarkan aplikasi kita ke market ya, sesuai dengan platformnya seperti Android di Play Store atau di iOS itu di App Store, itu kita tetap menggunakan beberapa ID. Nah, satu lagi nih ada IDE saya yang lupa itu ada Xcode ya teman-teman. Xcode itu IDE official untuk iOS. Jadi kita kan di Flutter ada dua nih, ada Android dan ada iOS. Kalau Android itu IDE officialnya Android Studio, tapi untuk iOS itu IDE officialnya adalah Xcode. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Kita akan lanjut proses instalasi dan di video selanjutnya. Tetap dukung channel Sadar Official dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan pastikan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari konten Sadar Official. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.